Ya, ini dipercepat karena Bapak Ibu Gembala harus turun ke Surabaya. Sebab untuk menyiapkan kebaktian pagi besok di Surabaya karena ada beberapa suara kita nggak bisa ikut ke sini. Jadi perlu dimaklumi. Ini tukang fotonya mana kok nggak ada? Ayo masuk cepat. Ya. Masuk enggak, saya matikan dulu. Ya. Sebelum kita diskusi, saya ingin memberi dulu dasar untuk kita diskusi. Dalam 30 menit ini kita akan sharing mendengar fakta dari firman Tuhan. Jadi sebelum Bapak Ibu Gembala turun supaya ada dasarnya ya. Fals itu nggak apa-apa. Oke ya. Di sesi ini kita akan membahas Yesus itu Tuhan, segala Tuhan dan Raja segala Raja. Kalau kita mendengar kata Raja, maka kita harus mikir satu hal yang penting. Apa itu? Hormat, bukan. Otoritas, tunduk, kekuasaan. Di samping mahkota itu sebagai tanda otoritas kekuasaan raja. Ada satu lagi yang membuktikan bahwa dia itu punya otoritas. Powerful. Kehormatan bukan keadaan benda, ini benda. Yang bisa jawab saya kasih sepeda, minta Pak Jokowi. Ayo, satu lagi. Kerajaan, bukan, itu masih benda. Tahta. Tepuk tangan untuk jawab. Kampungan aja nana. Coba teriak-teriak awas ya. Dengar ya. Raja punya kerajaan, punya mahkota, tapi nggak punya tahta, nggak lengkap. Nah, saudara, tahta raja itulah menunjukkan wibawanya, otoritasnya, kekuasaannya yang powerful tadi. Suatu hari Roh Kudus menanyakan saya, menurut kamu Daniel, kira-kira tahtaku itu di mana? Ya saya jawab, di surga. Bukan. Kalau tahtanya di surga, maka bumi nggak akan kena dampak otoritasnya. Betul tidak? Karena wilayah yang berbeda. Saudara dengarkan ini. Sama seperti sesi pertama tadi kita belajar. Iblis lebih benci gereja atau keluarga? Keluarga. Sama dengan ini. Iblis tidak pernah khawatir dengan lagu-lagu gereja, pujian, semua yang hebat-hebat, tidak. Tapi iblis sangat tidak suka kalau Tuhan Yesus ada di tahtanya di dunia ini. Maka itu Tuhan menunjukkan di mana tahta raja itu. Masih ingat zaman Ratu Esther? Dan itu zaman kerajaan dulu. Walaupun permaisuri. Kalau mendengar kata permaisuri artinya apa? Selir. Bukan, justru kebalikan. Ratu, istrinya raja. Tidak boleh menghadap ke tahta bertemu raja kalau tidak dipanggil. Betul? Karena itu kudus. Itu tempat yang disucikan. Artinya tidak boleh sembarang masuk. Maka itu sampai permaisuri pun tidak bisa. Maka itu zaman Esther, ketika kejahatan merajalela, lalu pamannya Esther menyuruh, cobalah kamu menghadap raja. Kalau kamu nggak menghadap raja, mati semua kita nanti ini. Tapi Ratu Esther bingung. Tapi raja nggak manggil. Segitu kudusnya. Halo adik, jangan main bola. Segitu kudusnya tahta raja itu, sampai permaisuri pun tidak boleh menginjak kalau nggak dipanggil. Nah, setan tidak suka Tuhan Yesus, Raja segala raja, punya tahta di dunia ini.
Maka itu setan mengobrak-abrik tahtanya raja segala raja. Nah, di mana tahta itu? Saudara akan kaget. Di dalam keluarga. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani 13 ayat 4. Tadi di mana cicikmu? Oh, duduk di bawah. Cik, nggak apa-apa. Duduk di atas saja. Nggak apa-apa. Masih ada yang kurang tuh belum datang ke rombongan ke sana. Mana? Ayo cepat yang lain. Makan titik suwe tenang ya. Maaf ya. Maaf. Udah? Ayo baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang serentak belum. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Stop dulu. Tuhan tidak pernah minta kita untuk menghormati gedung gereja. Tuhan tidak pernah untuk kita minta kita untuk menghormati tempat doa. Tidak. Yang diminta Tuhan kita dengan penuh hormat itu apa? Lo baca. Perkawinan. Saudara boleh bongkar Alkitab, tidak akan menemukan ayat yang lain yang berkata penuh hormat selain perkawinan. Coba renungkan. Enggak sekedar hormat, tapi penuh hormat. Harusnya kita semua membaca ayat ini bertanya, ada apa perkawinan kok harus dihormati bahkan penuh? Maaf ya, saya harus ngomong. Karena ini bukan rahasia. Di Indonesia pernah ada 2 kasus. Ya, saya akan sebutkan. Dan kalau saya nyebut nama orang, ini kan musuh, bukan rahasia lagi orang tua. Ada 2 tokoh, ya, ada 2 orang terkenal public figure. Tahu kata public figure? Apa istilah bahasa Indonesia? Orang terkenal, oke? Yang hancur karirnya, yang hancur pamornya, karena mereka tidak penuh hormat terhadap perkawinan. Yang pertama tokoh Muslim, yang kedua tokoh Kristen. Kita akan melihat ayat ini. 1, A'agim, yang mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat A'agim? Oh, tahu juga. Hebat. Kapan pamornya turun dan langsung habis? Ingat? Ketika dia ceraikan istrinya dan menikah lagi. Nah, ini yang menjadi tanda tanya saya. Bukankah dihukum mereka? Boleh nggak suami menikah lebih dari 1 kali? Tapi kenapa ketika tokoh mereka kawin lagi tidak menghormati pernikahannya dengan penuh, langsung pamornya turun sampai hari ini dia nggak bangkit lagi? Betul? Yang kedua, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Kapan dia dieluk-elukan sampai seluruh dunia pun mengeluhkan, tapi begitu dia ceraikan istrinya menikah lagi sampai hari ini. Saudara, ternyata firman ini luar biasa. Semua orang harus penuh hormat terhadap perkawinan. Hebat nggak firmannya? Ternyata walaupun ada orang nggak punya Alkitab, ternyata firman ini tertulis di hati semua orang. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Maka itu kita harus kagum pada firman Tuhan. Dan baca. Dan janganlah kita mencemarkan tempat tidur. Nah, sayang, dalam bahasa Indonesia tidak lengkap. Dalam bahasa-bahasa yang lain jelas. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur pernikahanmu. Your marriage bed. Hah? Saudara,
pemerintah negara mana di dunia yang membuat sensus tempat tidur rakyatnya? Nggak ada, itu pemerintahan anggur itu. Tapi surga mensensus tempat tidur pernikahan kita. Amin. Saya kaget sudah. Sampai segitunya Tuhan mensensus tempat tidur kita. Apa kata lain cemar? Ayo cepat. Kotor, apalagi? Najis, apa? Rusak. Ya bukan. Itu zina itu nanti. Oh, hina. Terima kasih. Satu lagi. Ngeri, saudara. Kapan tempat tidur pernikahan kita kotor, najis, cemar, rusak, hina? Ketika ada orang-orang sundal dan pezina akan dihukum Tuhan. Pelan-pelan ya kita bongkar. Saya pertama mikir, ngapain Papa di surga sibuk ngurusin tempat tidur suami istri? Oke, kita pakai perjanjian lama. Tolong jawab. Di perjanjian lama banyak kali terjadi Yahweh Tuhan yang Maha Kudus hadir di suatu tempat. Tolong ingat ya. Apa yang Tuhan katakan tiap kali dia hadir di suatu tempat, pasti kalimatnya sama. Tempat ini kudus. Nah itu loh saudara yang buat saya kaget. Maka kalau Yahweh Tuhan minta supaya semua pernikahan itu penuh hormat dan jangan menajiskan, mengotorkan, mencemarkan, menghinakan tempat tidur. Jadi Tuhan ngapain di situ? Hadir. Loh betul tidak? Saya ulangi lagi. Satu-satunya peristiwa yang tercatat di perjanjian lama, tempat ini kudus, itu hanya ketika yang Maha Kudus hadir. Berarti tempat yang dikuduskan, yang dari awal tadi saya katakan, sampai permaisuri pun nggak boleh masuk naik ke situ kalau nggak dipanggil. Itu apa? Tahta. Saya kaget. Ternyata tahtanya Tuhan itu bukan di mimbar gereja, bukan di bukit doa, bukan di kamar doa kita. Tahtanya raja segala raja di dunia ini ternyata di tempat tidur kita suami istri. Berhari-hari, hampir 40 tahun yang lalu, dia mewahyukan saya tahtanya raja segala raja itu ternyata cuma di tempat tidur kita. Ada apa di situ? Yang belum menikah dengar ya. Yang sudah menikah tolong jawab. Kok belum ngumpul juga ini yang lain? Kemana masih kosong tempat itu? Bisa di WA nggak? Ada yang kenal nggak siapa itu? Ya, tapi nggak usah dipanggil WA saja atau SMS. Kenapa nggak naik ya? Nggak apa-apa, jangan turun. Saudara dengar ini. Ini penting sekali untuk kita mengenal, untuk kita mengerti hebatnya Tuhan. Berzina buat hukum surga, seperti membunuh buat hukum surga. Masih ingat membunuh tadi 1 Yohanes 3:15? Ternyata buat hukum surga, membunuh orang itu tidak harus menghilangkan nyawa orang itu. Tapi dengan apa tadi? Membenci. Nggak benci tapi masuk lupa tadi. Malas ketemu. Kali awas konyol. Nggak benci tapi malas ketemu. Artinya benci. Begitu pula berzina. Ternyata buat hukum surga, berzina itu nggak perlu ketemu orangnya. Ini kan aneh. Buat hukum surga, berzina nggak perlu di tempat tidur. Buat hukum surga, berzina nggak perlu pelukan, nggak perlu. Masih ingat? Barang siapa memandang orang lain lalu menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan orang itu di pikirannya. Wih, ini menakutkan sekali. Ayo yang baru datang cepat ke sini ya, nggak usah masuk kamar dulu. Woi, cepat.
Ketiga orang itu baru datang. Halo, baru nyampe ya, cepat ya. Saya tanya kepada saudara, ayo cepat masuk langsung aja, nggak apa-apa. Ayo, tinggal tutup barangnya dulu. Ayo. Ayo, cepat. Malam makan nanti ada makanan. Kalau makanan itu nggak ada, di luar banyak. Buat surga itu, berzina itu nggak perlu ketemu orangnya. Maaf saya tanya. Berarti di ruangan ini banyak nggak orang berzina? Banyak. Banyak. Karena mata kita ini kurang aja. Nah, dengar suami istri. Ketika suami istri sedang di tempat tidur, tapi sedang tidak harmonis. Berarti kata tidak harmonis? Saling jengkel saja. Anak-anak kalian belum ngerti ya, kami akan ngaku. Maaf saya tanya suami istri. Ketika kita berdua suami istri sedang di tempat tidur, tapi hubungan hati tidak beres, sedang jengkel dengan pasangan kita, maaf saya tanya, mungkin nggak salah satu di antara kita ingat mantan kita? Bisa jadi. Ayo jawab dong. Sangat bisa. Karena apa? Pasangan kita menjengkelkan. Dengan itu kita sudah berzina belum? Lu jawab, sudah berzina atau belum? Sudah. Sudah. Maka tempat tidur kita, tata Tuhan jadi cemar. Saya pernah diskusi dengan berapa pasang suami istri. Lalu ada seorang yang tanya begini, loh, walaupun mantanku sudah mati, kalau ingat salah juga. Ayo, saudara jawab apa? Salah. Kita sudah berzina. Waduh. Pertanyaannya, berarti buat si setan mencemarkan, menajiskan tata Tuhan di dunia ini mudah atau susah? Sangat mudah. Nah, hubungkan ini dengan Efesus 4 ayat 27 ayat 26 tadi. Kapan harus berdamai suami istri? Marahan boleh sejak kapan sampai kapan? Marah. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, marahlah sepuasnya. Begitu matahari terbenam, hehehe, sorry aku salah lagi hari ini. Besok lanjut, nggak apa-apa, ribut lagi. Pokoknya matahari terbenam berdamai, sebab kita dua akan naik ke tahta Tuhan. Ini luar biasa. Saudara, jangan main-main dengan pernikahan. Penuh hormat. Terima kasih Papa, engkau memberi hukum yang luar biasa. Nah, yang belum menikah kalian belajar. Tolong yang sudah menikah. Ternyata tempat tidur suami istri itu kalau bisa ngomong cerita, mereka akan cerita tentang semua kelakuan kita. Contoh, suami istri yang sedang jengkel dan kebetulan kamarnya banyak di rumah itu. Loh, kok peduli juga? Oh, saya tahu semua pada dia. Lu kan aneh, saya belum ngomong kok sudah pada tertawa. Tahu. Betul. Lu kamu tidur mana? Kamar belakang. Kenapa? Panas. Kalau yang panas itu hatinya. Betul nggak, saudara? Ternyata tempat tidur ini menjadi saksi kekurang ajaran kita. Kalau terpaksa rumahnya cuma tipe 21, sehingga nggak punya kamar lain, tetap tidur di tempat tidur. Tapi siji ngadep ngidul, siji ngalor, sehingga ketemu cuma pantatnya. Ngerti? Karena ya terpaksa nggak ada tempat lain. Maaf ya saya ngomong apa ada. Ini jahatnya setan, menghancurkan tahta raja segala raja, sehingga nggak ada otoritas. Saya lanjutkan dulu. 1 Timotius 2 ayat 8. Jadi jangan main-main.
orang Sunda pejinakan dihakimi Tuhan. Walaupun kita nggak kepelacuran, kita nggak melacur, kita nggak lihat pornografi, tapi ketika pikiran kita ingat orang lain, kita sudah berzina. Ini hukum surga yang kita harus jaga dalam pernikahan kita. Maka itu tema ini, bangun dan bangkitlah gereja Tuhan. Bukan untuk kebaktian, tapi di rumah bereskan itu. Benar? Oleh karena itu Tuhan ingin, Paulus juga ingin. Baca. Supaya, ayo cepatan, supaya di mana-mana siapa. Nah, ini loh yang luar biasa. Orang laki-laki berdoa. Nah, tolong ya para gembala dimanapun juga. Ini setan itu kurang ajar lagi. Menurut firman ini, ternyata pendoa itu bukan istri, tahu, suami, laki-laki. Harusnya ibu-ibu berkata merdeka. Nah itu dia. Lu serius. Maka itu tolong ya para gembala, kalau ada ibadah doa yang paling banyak kan siapa? Ibu-ibu. Nah, itu salah besar. Tolong gembala-gembala usir ibu-ibu pulang, suruh bapaknya datang. Karena Tuhan ingin di mana-mana siapa? Orang laki-laki berdoa. Ini jahatnya setan. Semua yang tertulis selalu dibelokkan. Jadi nggak ada bilang istri berdoa, itu tidak ada. Suami yang berdoa. Dengan apa posisinya? Menadakan tangan. Dalam hukum Taurat, berdoa menadakan tangan itu hanya seorang imam. Nah ini betul. Gereja berkata suami adalah imam keluarga. Nah tangan suami harus apa sambil menada? Ayo baca. Suci kok tanpa dulu. Potong suci. Tangan yang suci. Untuk menentukan tangan kita para suami suci atau tidak, ada dua hal. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, maaf ya, maaf. Setan paling tahu ayat ini. Berarti suami marah, suami berselisih dengan siapa? Nah, istrinya. Iya, siapa yang diganggu setan dulu? Suami atau istri? Adam atau Hawa? Hawa. Ternyata cara itu dipakai setan sampai hari ini. Soal istri-istri jaga. Jangan kapan mau jengkel suami. Kok nggak ada yang ngamen suami nggak belain saya. Berarti, oke, saya tanya jangan marah. Tuhan itu lebih sering pakai istri untuk berbicara. Lihat waktu Pilatus ngadilin Tuhan Yesus, siapa yang ingatkan? Istri. Ingat kasus istri lo, ingat kasus Sarah, kasus Adam, kasus Hawa. Ternyata setan itu pilih istri. Dan kalimat ini jangan buat yang marah. Siapa lebih terkenal? Kakek sihir atau nenek sihir? Saya cuma lu jawab cepat. Siapa lebih sakti? Kakek sihir atau nenek sihir? Oh Tuhan ampuni para istri. Ternyata setan pun lebih gampang pakai istri. Maka itu tolong para istri, jangan suka buat kami sering marah dan berselisih. Oke, saya beri contoh kecil lagi ya, tapi janji saya jangan dikeroyok setelah ini. Ada satu keluarga, suami istri dengan anak-anak, entah 2 atau 3 atau 1, ya pokoknya dengan anak. Mau pergi, ketinggalan. Udah, ketinggalan lagi. Itu biasanya yang mana? Saya cuma tanya apa jangan tersinggung lah. Istri. Saya itu ngajari para istri
Misalnya toh ada yang ketinggalan, sudah nggak usah bolak-balik, jalan aja. Toko banyak di jalan kok, ada Indomaret, Alfamart di mana-mana. Setuju bapak-bapak? Iya. Wih, kamu belum nikah kok setuju apa? Anak aja ngomong ke anak-anak. Nah ini loh. Jadi seringkali maaf, saya punya banyak teman, berapa kali mereka ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta api, ya karena istrinya kurang ini, kurang itu, lupa ini, lupa itu. Ternyata bukan lupa, nggak aman, rasanya insecure kalau ini lupa itu lupa. Aja sudah pergi aja tuh bisa beli di jalan. Jawabannya, saya duit, nggak medite kumat. Maaf, balik lagi. Jadi banyak hal yang bisa buat marah dan berselisih. Betul suami-suami? Belum nikah? Betul, betul. Apalagi kamu ini. Itu apa juga? Nah, kisah ini 1 Timotius 2 ayat 8 itu tercatat kisah di Keluaran 17. Waktu itu Israel diserang musuh. Ketika Musa bagaimana Israel menang? Masih ingat cerita? Loh, Masya Allah. Ketika Musa bagaimana? Menadahkan tangan Israel menang. Tapi Musa sudah tua. Ketika Musa turun tangan, kaget. Mereka Israelnya kalah. Maka Alkitab menulis Harun dan Hur yang menopang tangan itu sampai matahari terbenam, Israel menang. Tolong perhatikan ya suami istri. Saya langsung tajam berkata, 90% lebih kalau setan bisa masuk ke keluarga kita, itu karena imam-imamnya di rumah itu sedang tidak kudus tangannya. Ayo kita bertobat. Saudara dengarkan ini. Sering gak anak-anak kecil sakit? Nah saya pesannya, kalau bayi-bayi kita sedikit panas, ya usah bawa ke dokter, gak usah pakai obat. Itu wajar, kecuali panasnya tinggi dan sudah berapa hari. Karena kalau sering ini dikit-dikit dokter, kasihan bayi-bayi kita jadi tempat sampah obat. Obat-obat kimia itu jahat, merusak ginjal anak itu. Jadi kalau panas dikit, cukup kasih minum air jernih, ya itu saja. Atau ditetein kalau asinya masih ada. Karena wajar namanya anak kecil, nggak usah dikit-dikit ke dokter. Yang jadi dokter anak saya minta maaf. Karena nggak perlu, anak itu sembuh sendiri. Percayalah, di alam ini Tuhan menciptakan sebuah kekuatan namanya self healing. Itu ada di pohon, di tumbuhan, di binatang, di mana saja, termasuk di tubuh manusia ada self healing. Maka itu kalau dikit-dikit sakit obat, dikit-dikit sakit obat, justru itu racun saudara yang kita konsumsi. Vitamin-vitamin juga suplemen. Jarang sekali, saya ini sering lupa juga. Vitamin C itu harusnya wajib, tapi sering lupa. Tapi jalan terus begitu. Saya menjaga tubuh saya untuk tidak jadi tong sampahnya obat. Jaga. Itu penting sekali. Jadi setuju ya, anak-anak sakit nggak usah pakai dokter dulu. Papa mama perlu periksa diri. Jangan-jangan di hidup papa mamanya ada tangan, ada kehidupan yang tidak kudus, sehingga setan bisa masuk ke keluarga itu. Menurut firman ini, apabila suami istri hidupnya harmonis, maka menadahkan tangan itu punya kuasa yang luar biasa dalam keluarga. Katakan amin. Setan hampir nggak bisa masuk. Ayat terakhir, Matius 18 ayat 19. Ini luar biasa. Maka itu kesatuan suami istri. Ingat dari sesi pertama tadi kita sudah bahas, kesatuan suami istri itu mutlak. Lalu di sisi kedua ini, di mana takhta Tuhan? Jangan lupa. Di mana takhta raja segala raja? Di tempat tidurnya suami istri. Maka itu jangan dinajiskan, jangan dikotorkan.
Karena itu tata Tuhan. Bagaimana cara menjaga? Penuh pengampunan. Sebelum naik ke tempat tidur, harus periksa. Beres nggak kita dua yang bisa tersenyum tertawa enggak? Saya kembali sedikitnya ke Ibrani 13. Setelah saya dapat ayat itu, nilai sebuah keluarga bukan rumahnya besar atau kecil. Nilai sebuah keluarga bukan penghasilannya berapa puluh juta atau berapa ratus ribu. Mulai hari ini semua kita harus mencatat nilai sebuah pernikahan itu tempat tidurnya sepi atau ramai. Suami istri yang gak harmonis, tempat tidurnya pasti sepi. Kenapa sepi? Habis ngomong pendek ribut, ngomong panjang ributnya gak usah ngomong. Loh, betul atau tidak? Tapi suami istri yang harmonis, gak bawa HP kalau tidur, ingat ya. Anak-anak jadi satpam ya kamu ya, untuk papa mama. Suami istri yang harmonis, kalau mau tidur, tempat tidurnya ramai, karena tertawa, bisa bergurau. Itu kebahagiaan anak-anak. Katakan amin anak-anak. Kalau ngomong harmonis, anak-anak bahagia. Nah, sekarang kita menemukan lagi ayat ini. Dan lagi, baca, Yesus berkata apa? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta berapa hal? Meminta apapun juga artinya minta berapa hal? Apa saja. Saudara catat, tidak ada janji sehebat ayat ini di seluruh Alkitab. Minta apapun juga dijamin apa? Baca. Ayo, dijamin apa? Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaknya di surga. Ini dahsyat sekali. Ternyata tidak hanya asal dua orang, tapi dua orang yang membuat kesepakatan. Saya tanya, apa kata lain sepakat? Sati, coba naik lebih tinggi lagi. Karena komitmen naik lebih tinggi lagi. Saya begini, mendengar kata sepakat itu pasti ada hukum. Ada. Nah, coba lihat orang bisnis. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Untuk mengesahkan kesepakatan orang dua ini harus kemana? Notaris. Pintar semua anak-anak. Notaris. Di hadapan notaris, sehebat apa notaris itu. Tapi kalau nggak ada satu lagi orang, nggak sah. Saksi. Ini cara saya belajar Alkitab. Saya kejar firman mana yang menunjukkan dua orang yang membuat kesepakatan itu harus ada saksi, kecuali notaris. Ada ayatnya. Buka Malaki 2:14. Maka itu firman ini dahsyat, saudara. Saya nangis pertama kali dia tunjukkan rahasia dua orang yang sepakat di dunia ini. Ternyata Malaki 2:14. Ternyata tidak ada. Oke, 16 gak apa-apa. Berarti 16 dulu. Bagus. Inilah satu-satunya tulisan yang ada di seluruh dunia. Sebab aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan Israel. Saudara boleh baca jutaan judul buku di dunia, tapi hanya satu buku yang di dalamnya ada pernyataan sebab aku membenci perceraian. Itu hanya kita. Tidak ada buku lain. Ini mengagumkan. Kenapa benci perceraian? Sebab dalam hukum surga, laki-laki yang menikah pangkatnya apa? Bukan suami. Gadis yang menikah pangkatnya istri. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh badan. Nah, ketika ada suami nggak suka, nggak sayang istrinya, dan dia potong badannya, dan ada istri yang nggak suka kepalanya, lalu potong kepalanya, berarti orang ini mati, bunuh diri. Maka itu dia benci perceraian.
Karena itu pembunuhan. Akhirnya anak-anak pun jadi korban. Ngeri ya? Hanya Alkitab yang punya hukum itu. Ayat 14. Ini yang saya catat tadi ya. Dan kamu bertanya, hari itu para imam protes ke Tuhan sebab korban persembahan mereka nggak diterima. Lalu mereka tanya, oleh karena apa persembahan kami tidak diterima? Lihat jawaban Bapa di surga. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Saya syok. Ada banyak ayat di perjanjian lama dan sedikit di perjanjian baru. Yesus Tuhan Bapa di surga hadir, memberkati, menolong, menyembuhkan, buat mujizat. Itu banyak, saudara. Kumpulkan saja. Ebenezer, masih ingat sampai di sini Yahweh Tuhan menolong kita. Tapi satu-satunya peristiwa dia hadir menjadi saksi, itu hanya pada waktu manusia menikah. Lengkap nggak? Lo coba jawab, lengkap tidak? Maka itu dalam pernikahan yang benar, laki-laki mengucapkan janji nikah, si gadis mengucapkan janji nikah. Setelah didengar oleh surga, maka seorang gembala mengesahkan bahwa kalian sah jadi suami istri dan ada saksinya. Hebat nggak Alkitab? Jadi siapa dua orang yang sepakat itu? Suami istri. Karena ada saksi. Saya kagum. Saya baca lagi. Dan kamu bertanya, oleh karena apa persembahan kami nggak diterima? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya ternyata suami telah tidak setia, padahal istri itu adalah teman sekutu dan teman seperjanjian. Hebat Tuhan. Jadi menikah itu sekali. Adik-adik engkau ingat ya, anak-anak, tidak boleh mikir yang lain. Ada banyak Tuhan di dunia, jutaan malah, tapi hanya satu Tuhan yang membenci perceraian. Ini intermezzo aja. Jangan kita membaca kecepatan gini. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Beda toh? Loh, beda cuma saja apa? Kehilangan 4 huruf ini celaka. Betul? Apa artinya istri masa muda? Ya cuma yang satu itu. Maka itu adik-adik, engkau tidak boleh menikah karena matamu ikut-ikut. Lu serius saya ngomong ini. Saudara, saya pernah buat research. Kenapa ada perselingkuhan dalam pernikahan? Termasuk ada pendeta selingkuh juga. Ternyata begini. Kalau waktu masih muda, maka seorang pria punya konsep. Pokoknya kalau aku menikah harus dapat istri yang cantik, gitu misalnya. Nah, setan dengar. Begitu pula seorang gadis. Pokoknya kalau aku menikah, aku harus dapat suami yang cakep. Saya mau beritahu lu ya. Cantik itu nggak awet. Kalau jelek itu awet. Lu kok nggak percaya? Lu betul-betul nggak ayo. Ya sudah. Cantik itu mahal perawatan. Oh, enggak aman. Amin. Kalau jelek enggak apa. Nikah kenapa? Nah begini ya, ini saya bilang tapi ini setan, saya temukan. Ketika setan tahu bahwa orang ini mau menikah dan konsepnya harus cantik dan cakep, sekarang setan pasang frame, pasang figura di otak orang itu. Berjalannya waktu, si cantik dan si cakep jadi apa? Nggak usah bilang jelek lah, turun dikit apa? Keriput, atau enggak kisut,
mengkeret, pengot, sudah. Nah, ini jahatnya orang. Dengar ya. Manusia itu lebih gampang lihat salah diri sendiri atau lihat salah orang lain. Nah, ini kurang ajarnya kita itu di sini. Ketika pasangan kita yang awalnya cantik dan cakep, usia bertambah, jadi tua. Tapi diri sendiri nggak lihat kalau dia juga jadi tua. Lo wajar nggak namanya manusia seperti itu? Ketika orang ini nggak bisa melihat ke dirinya sendiri, selalu noleh ke sebelah. Kok nggak kayak dulu? Kok nggak kayak dulu? Cara tahu? Menoleh ke sebelah, kok begini? Noleh keluar, cuci. Ngerti nggak istilah itu? Lo ngerti nggak? Di sini selingkuh terjadi. Makanya anak-anak, saya beritahu kalian. Kalau kamu melihat seseorang, waduh, cantiknya, cakepnya, dan hatimu kesetrum, itu bukan jodoh tahu, itu hawa nafsu. Katakan amin. Amin. Tapi kalau engkau melihat orang, ada orang sejelek itu ya, hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Yang suami nggak usah tertawa, lanjut, mau apa lagi? Betul? Ini kebenaran yang luar biasa. Maka itu jangan menikah karena matamu. Amin. Menikah itu karena hati, saudara. Itu yang benar. Hebatnya firman Tuhan itu. Oh, ini caranya kalau kita mau belajar Alkitab. Hebat sekali. Oke ya. Kembali ke Matius 18. Jadi siapa dua orang yang membuat kesepakatan itu? Suami istri. Karena ada saksi. Nah, doanya suami istri yang benar itu pasti hanya seputaran keluarga. Nggak mungkin ada suami istri kan ada janji minta apa saja. Tuhan minta gajah 3, sepur 4. Dikasih nggak? Tuhan jawab gopo. Betul. Maka itu kalau suaminya sepakat pasti mintanya untuk anak-anak aman ini, betul nggak? Nah itu yang akan dijawab semua oleh Tuhan. Terima kasih Papa, engkau luar biasa. Ayat 20 sekarang. Matius 18 ayat 20. Tuhan tolong kami. Nah setelah ini Pak Gembala boleh juga. Lain. Ya, lanjut. Sebab, nah ini, aduh maaf Tuhan. Hampir semua gereja menggunakan ayat 20 Matius 18 itu untuk membuka kebaktian. Saudara-saudara, kalau 2-3 orang aja Tuhan hadir, apalagi kita lebih, maksudnya Yesusnya lebih banyak hadir. Enggak. Bukan begitu cara baca. Cara baca begini. Sebab di mana ada 2 orang. Siapa 2 orang di ayat 20? Adalah 2 orang di ayat 19. Dan orang-orang ketiga. Itu cara baca yang betul. Siapa orang-orang ketiga dari 2 orang? Bukan saksi, orang-orang ketiga. Anak-anak. Wih, saya nangis lagi Papa, luar biasa firman ini. Berarti ini bukan untuk kebaktian. Ini bicara keharmonisan Papa Mama. Lalu anak-anak ikut kumpul dan mereka kumpul dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Maka siapa di tengah-tengah keluarga itu? Raja segala raja. Gabungkan dengan Ibrani 13 ayat 4. Kalau sepanjang hari suami istri penuh pengampunan, Yesus ada di dalam keluarga itu. Dan waktu 2 orang ini tidur, tahtanya Tuhan juga tetap suci, kudus, karena ada perdamaian suami istri. Berarti siapa yang ada di rumah itu? Kalau ada tahtanya. Loh, ngomong tahtanya loh sopo? Loh, raja segala raja. Susah benar jawab. Ayo memang Tuhan, tapi tahta bicara raja segala raja. Saya tanya. Kalau di setiap keluarga yang harmonis, ada raja segala raja di tengah-tengah mereka.
Mungkin nggak setan goblok, setan nekat berani masuk? Sama sekali. Jangan bilang, oh di rumah kami banyak gambar Yesus. Nggak takut setan dengan gambar Yesus. Betul? Pasangi gambar Yesus di pintu dapur, pintu kamar, pintu WC. Nggak takut setan. Setan akan takut ketika suami istri penuh pengampunan, penuh damai, maka raja segala raja hadir di sini. Amin. Saya beri pertanyaan yang mengagetkan. Saya pun ditanya oleh Roh Kudus. Kalau begitu Daniel, kalian ini jawab, lebih mudah ngusir Yesus atau lebih mudah ngusir setan dari keluarga kita? Nah, kurang ajar nggak kita? Ternyata Tuhan Yesus lebih gampang terusir di keluarga kita daripada mengeluarkan setan. Karena apa? Tidak mau mengampuni. Penuh kejengkelan. Pertanyaan kedua sama. Berarti keluarga-keluarga Kristen ini lebih mudah ngundang setan atau ngundang Tuhan Yesus? Celaka. Kiranya ini jadi perenungan kita. Ibu Kepala, saya minta doa untuk kita sebelum itu. Jangan main-main ya anak-anak, besok kalau kalian minta. Yang di rumah juga, ayo